Hello, I'm Anil, student of English Education Study Program from B Morning Class. And this video we make to fulfill our practice of English language teaching evolution. Oke, di video kali ini kami dari tim 2 akan membahas tentang cara memvalidasi, mereliable, mencari daya pembeda, dan mencari tingkat kesukaran pada soal bahasa Inggris di jenjang SMP untuk kelas 8. Nah, di sini kami sudah memiliki data yang telah kami cari sebelumnya. Oke. Ini adalah silabus yang telah kami lampirkan. Dan di bawah ini ada grade of listening test and grade of reading test, yaitu kisi-kisi yang dapat kita lihat di sini. Oke, di sini ada soalnya. Soal pilihan ganda dan soal instruksi untuk soal reading, yaitu membuat esai atau membuat teks deskriptif dan teks naratif. Dan ini adalah cara penilaiannya. Oke, kita langsung saja ke cara memvalidasi data. Yang pertama, di sini kita sudah mempunyai 20 orang siswa dan kita akan mencari validitas dari ke 25 soal yang telah saya tampilkan tadi. Dapat Anda lihat sendiri. Dan di tabel pertama, yaitu yang ada warna kuning, tertulis soal 1C. Soal 2A itu menandakan jumlah atau nomor soal beserta kunci jawabannya. Misalnya untuk soal nomor 1 jawabannya itu C. Soal nomor 2 jawabannya adalah A, dan seterusnya sampai dengan 25 soal. Oke, sekarang kita akan melihat nilai atau jumlah yang menjawab benar nomor 1, yaitu sebanyak 20. Berarti semua siswa dapat menjawab soal nomor 1 dengan benar, yaitu di bagian jumlah. Yang kedua ada nomor 2, yaitu sebanyak 18 siswa menjawab dengan benar. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya kenapa ditulis dengan angka 1 dan 0 saja. Nah, menurut kaidahnya, angka 1 itu menandakan jawaban yang benar, yaitu siswa dapat menjawab dengan benar, yaitu kita tandakan dengan nomor 1, sedangkan untuk 0 yaitu jawaban yang salah. Nah, sekarang kita akan melangkah ke jumlah yang ini. Kalian bisa tulis di situ jumlah. Dan bagaimana cara mencari jumlah dengan cara yang efisien dan efektif di Excel? Nah, untuk rumus jumlah itu sendiri di Excel kalian bisa ketik rumusnya, yaitu sama dengan SUM atau dibaca sum. Lalu kalian ketik kurung buka. Setelah itu kalian blok jawaban nomor 1 dari Ana sampai Tom. Kalian blok. Nah, setelah itu kalian tutup kurung lagi dan ketik enter. Nah, otomatis nanti akan muncul nilai 20 di sini, yaitu jawaban yang benar nomor 1 berjumlah 20. Nah, untuk memudahkan mencari jumlah nomor 2 sampai 25 agar tidak melakukan hal yang sama, agar memudahkan kalian bisa menggeser angka 20 ini sampai ke 25, maka dia akan otomatis mengeluarkan jawaban otomatis dari rumus yang sudah kita lakukan tadi. Hal itu sangat memudahkan kita sekali, dan hasilnya juga dapat dipercaya karena ini berasal dari perangkat komputer.
Nah, sesudah mencari nilai jumlah, sekarang kita bergeser ke kanan, yaitu ada nilai Y, yaitu nilai seluruh siswa dari perorangan. Bagaimana cara mencarinya? Di sini sudah terdapat jawabannya, yaitu nomor 1 terdapat angka 23. Rumusnya sama seperti yang tadi, yaitu kalian bisa ketik di Excel kalian dengan cara sama dengan sum, lalu kalian blok dari soal nomor 1 yang C ini sampai dengan soal nomor terakhir, yaitu 25. Bedanya dengan yang tadi adalah ini adalah bloknya horizontal ya, bukan vertikal. Kalau yang tadi vertikal, sekarang horizontal dari nomor 1 sampai nomor 25. Nah, sesudah kalian blok, kalian tutup kurung lagi dan kalian enter. Dan otomatis maka angkanya 23. Dan untuk mencari nilai selanjutnya, kalian bisa geser ke bawah, maka otomatis nilai-nilai di bawahnya akan mengikuti rumus-rumus yang sudah kita ketik tadi. Nah, jika nilai perorangan yang pada tabel Y sudah diketahui semuanya, kita akan menjumlahkannya, yaitu di sini tertulis 448, jumlah dari nomor 1 sampai siswa yang ke-20. Nah, hampir sama seperti tadi rumusnya, yaitu kalian bisa ketik di Excel kalian dengan cara ketik sama dengan sum, buka kurung, lalu kalian blok nilai Y ini dari 23 sampai 24, yaitu awal dan akhir. Kalian blok, setelah itu kalian tutup kurung dan kalian ketik tombol enter, dan maka akan keluar hasilnya seperti ini, 440 berapa ya? 448. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai X2. Nilai X2 ini sederhananya adalah nilai jumlah, yaitu 20 dikali dengan 2. Nah, untuk mengetahui cara hasilnya, yaitu kalian bisa ketik di Excel kalian dengan rumus sama dengan, lalu kalian klik angka 20 di tabel 20, maka otomatis akan keluar rumusnya. Lalu kalian pangkatkan 2 dan ketik enter, maka otomatis akan keluar hasilnya 400. Ibaratnya 20 pangkat 2 yaitu 400. Dan untuk memudahkan kalian lagi, kalian bisa menggeser angka 400 ini sampai ke tabel ke 25 atau soal ke-25, maka dia akan otomatis keluar angka-angkanya. Jadi kalian tidak perlu repot-repot mencari satu persatu. Dan setelah itu kita akan lanjut ke cara memvaliditas. Mungkin di sini urutannya tidak berurutan ya. Seharusnya tabel atau keterangan seharusnya itu di bawah, mungkin karena waktu itu saya salah, jadi ini tidak berurutan. Oke, selanjutnya kita akan melangkah atau mencari nilai MP. Sebenarnya nilai MP ini agak ribet ya. Saya sebenarnya sudah mempersiapkan tabel persiapan, namun karena yang dikumpulkan hanya sebatas validitas, tabel validitas seperti ini, jadi tabel persiapannya tidak saya kumpulkan dan tersimpan di laptop. Nah, nilai MP ini kita dapat dari tabel persiapan. Tabel persiapan yang dicari yaitu soal nomor 1, misalnya nomor 1 ini sebanyak nomor 1 kita kalikan dengan Y ini, dan hasilnya nanti dari hasil itu
kita akan jumlahkan seperti ini. Lalu hasilnya seperti ini untuk di tabel persiapan, dan hasilnya itu kita kalikan dengan jumlah yang ini yang 20, maka dapatlah nilai MP. Tapi karena tabel persiapannya tidak disertakan, jadi saya hanya bisa menyebutkan cara langkah-langkah mencari nilai tabel persiapan tersebut. Kira-kira seperti itu cara mendapatkan nilai MP, dan jika sudah dapat 1 yaitu 21,4, kita tarik saja ke arah kanan, maka semuanya akan terdeteksi nilai-nilai MP-nya. Saya mohon maaf karena tidak bisa menjelaskan secara detail tentang tabel persiapan ini, karena memang tabel persiapan ini tersimpan di laptop saya, dan laptop saya sedang tidak baik-baik saja. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai NT, yaitu nilai rata-rata skor dari total Y, yaitu ini. Cara mencarinya yaitu dengan rumus, karena ini rata-rata maka kita menggunakan rumus sama dengan ketik average, lalu kalian ketik kurung buka, lalu kalian scroll nilai Y dari yang pertama sampai yang terakhir, lalu tutup kurung dan enter, dan ini adalah contoh hasilnya. Dan nilai MT ini bisa digunakan untuk semua, jadi kita hanya tuliskan satu tabel saja, yaitu 22,4. Jadi itu bisa digunakan untuk semua, jadi kita hanya tulis satu saja. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai P. Apa sih itu nilai P? Nilai P adalah nilai banyak siswa yang menjawab benar dibagi dengan jumlah siswa secara keseluruhan. Nah, rumusnya itu kita klik saja jumlah, yaitu nilai 20, kita bagi dengan jumlah siswa, yaitu kebetulan 20 juga, dan hasilnya ini 1. Dan untuk lebih memudahkan kita, dari 1 ini kita geser ke kanan sampai nomor 25, maka akan otomatis keluar nilai-nilai nilai-nilai P-nya seperti yang di tabel ini. Nah, dapat kita lihat sendiri nilai P sudah keluar. Selanjutnya kita mencari nilai Q. Apa sih itu nilai Q? Nilai Q adalah nilai proporsi siswa yang menjawab salah. Dan untuk mengetahui nilai-nilai tersebut, rumusnya yaitu kalian dapat ketik di Excel kalian, yaitu sama dengan 1 min P, yaitu nilai P yang pertama yaitu 1. Jadi saya ulang lagi, rumusnya itu sama dengan 1 min P yang pertama ini. Jadi 1 bagi 1 ya 0, ini hasilnya 0. Dan untuk mengetahui hasil yang lainnya, kita bisa geser ke kanan sampai nilai ke 25 seperti biasa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di tabel ini memang tidak berurutan. Selanjutnya kita akan mencari nilai P bagi Q. Nah, rumusnya sangat sederhana, yaitu kalian klik saja sama dengan, lalu kalian klik bagian P yang pertama, yaitu ada di 1, lalu kalian bagi dengan nilai Q yang pertama, yaitu di 0. Dan hasilnya akan sendirinya akan keluar hasil P bagi Q. Dan untuk memudahkan kalian, seperti biasa kalian bisa menggeser ke kanan sampai ke nomor 25. Selanjutnya kita akan mencari nilai ST, atau yang dikenal dengan istilah standar deviasi. Nah, nilai ini juga sama seperti nilai MT, yaitu digunakan 1 untuk semua. Nah,
Cara mencarinya yaitu dengan rumus. Kalian ketik di Excel kalian sama dengan STDEF, maksud saya STDEP cabang, lalu titik P biasa, lalu kalian ketik kurung buka, lalu kalian lihat nilai Y yang pertama sampai dengan nilai Y yang terakhir, yaitu dari 23 sampai dengan 24. Setelah kalian scroll, maksud saya setelah kalian blok, kalian ketik tutup kurung dan enter, maka akan keluar hasilnya. Dan ini contoh hasilnya. Hasil ini bisa digunakan untuk semua, satu untuk semua. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai R hitung. Untuk nilai R hitung ini agak sedikit ribet, jadi untuk rumusnya kalian harus mendengarkan secara benar-benar dan hati-hati. Untuk rumus R hitung itu yaitu kalian ketik sama dengan di Excel kalian, sama dengan buka kurung, lalu kalian klik MP yang pertama, lalu dikurang dengan nilai MT, lalu kalian tutup kurung lagi, lalu dibagi dengan nilai ST atau standar deviasi, lalu kalian kali dan dipangkatkan. Untuk pangkatkan itu kalian ketik SQRT, lalu kalian ketik lagi tanda buka kurung, lalu kalian klik nilai P bagi Q yang pertama. Setelah itu kalian tutup kurung dan kalian enter, maka di situ akan terlihat nilai dari R hitung. Jadi untuk rumusnya memang agak sedikit ribet, dan ini contoh hasilnya. Kalian lakukan hal demikian sampai semuanya selesai. Selanjutnya kita beralih ke nilai R tabel ini. Untuk nilai R tabel ini sebenarnya kita tidak perlu mencari, karena menurut kaidahnya untuk siswa dengan jumlah 20 maka R tabelnya 0,4438. Jadi nilai ini dipakai untuk semua, jadi cukup kita tuliskan satu kali saja. Dan langkah terakhir dari proses validitas ini adalah kita memberi keterangan dari soal antara valid atau invalidnya soal. Dan rumus keterangan ini sebenarnya ada, namun di sini saya lebih memilih untuk melihat secara manual karena soalnya juga tidak terlalu banyak. Untuk menentukan keterangannya kita harus melihat nilai R hitung harus lebih besar dari nilai R tabel. Kita lihat nomor 1, nilai R hitung dan R tabelnya sama-sama dengan 0, berarti itu invalid atau tidak valid. Nomor 2, nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,4438, berarti valid. Nomor 2 valid, dan kalian bisa melihat nilai itu dengan seterusnya dari nomor 1 sampai nomor 25. Di sini sudah saya memberikan keterangannya, ada yang valid, ada yang tidak valid. Oke, baiklah, setelah kita berhasil mencari validitas, sekarang kita lanjut lagi untuk mencari reliable. Nah, yang pertama itu ada elemen N. N yaitu jumlah seluruh peserta atau siswa itu sendiri. N di sini kita tulis manual saja 20, dan nilai N ini juga dipakai satu untuk semua, semuanya sama 20.
Selanjutnya ada nilai N-1, artinya jumlah seluruh siswa atau peserta dikurangkan 1. Di sini kita tahu sendiri bahwa jumlah peserta atau siswanya 20 dikurang 1 berarti tinggal 19 saja. Jadi 19 kita tulis sama seperti N ditulis 1 untuk semua nilainya sampai urutan ke-25. Selanjutnya ada nilai P. P tidak perlu kita cari lagi karena di atas sudah terdapat nilai P pada kolom validitas dan nilai Q juga sudah terdapat di kolom validitas, jadi kita tidak perlu mencarinya lagi. Nah, setelah P dan Q telah ditemukan, sekarang kita mencari nilai PQ, artinya P dikali nilai Q. Langsung saja di kolom tabel kita ketik sama dengan, lalu klik tombol Q, maksud saya klik tombol P, dikali dengan Q, nilai Q yang pertama, lalu klik enter, maka otomatis akan keluar hasil dari perkalian itu. Lalu geser ke kanan sampai soal ke-25 sehingga kita mendapatkan nilai dari Piki untuk masing-masing soal. Next, sekarang kita akan mencari nilai sigma PQ. Ini juga sama, kita hanya membutuhkan satu angka atau satu data karena ini dipakai untuk keseluruhan, artinya satu untuk semua, jadi hanya perlu kita tulis satu saja. Nah, caranya rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung klik tabel P dan Q tutup kurung lalu enter, maka hasilnya akan otomatis keluar. Baiklah, sekarang kita menuju ke nilai variasi skor atau dikenal juga dengan istilah ST. Nilai ini juga sama, hanya kita tulis satu saja sudah mewakili keseluruhannya. Nah, untuk rumus ST ini adalah sama dengan P cabang atau var titik P buka kurung jumlah skor. Kita lihat jumlah skor di sini. Lalu tutup kurung dan enter, maka otomatis nilainya akan keluar. Baiklah, sekarang kita lanjut mencari nilai R11 atau nama lainnya KR20. Nah, untuk rumus R11 ini adalah sama dengan buka kurung N dibagi N-1 tutup kurung lalu dikalikan dengan ST dikurang dengan nilai PQ dibagi dengan nilai ST lagi dan tutup kurung lalu klik enter, maka didapat nilai ini. Nilai ini juga dipakai untuk keseluruhan, jadi perlu kita tulis hanya satu kali saja. And the last for the final step in reliable adalah kita mencari kategori dari soal tersebut, apakah reliable atau tidak. Langkahnya adalah dengan cara klik rumus sama dengan if buka kurung R11 lebih besar 0,7. Perlu diketahui ada 0,7 adalah nilai atau tingkatan sedang dari kategori dari reliable tersebut. Kita ambil tingkatan sedang. Dan lanjut lagi, saya ulangi, if buka kurung R11 lebih besar 0,7 titik koma reliable titik koma lagi tidak reliable lalu tutup kurung.
dan enter, maka hasilnya akan keluar otomatis. Dan di sini sudah keluar hasilnya adalah reliable. Oke, selanjutnya kita beralih ke level of difficulty atau disebut juga dengan tingkat kesukaran. Nah, untuk mencari tingkat kesukaran ini caranya cukup mudah. Kita hanya mencari P yaitu nilai atau jumlah siswa yang bisa menjawab benar. Nilai P juga sudah tersedia di kolom validitas. Tadi tinggal kita pindahkan atau copy paste di sini dan sudah terdapat angka-angkanya. Lalu sekarang kita akan mengkategorikan angka-angka ini masuk ke dalam kategori mudah, susah, atau yang lainnya. Baiklah, untuk pengkategorian ini saya mulai dengan manual saja. Di sini saya akan menyebutkan tingkat kesukarannya. Yang pertama, jika nilainya 00,00 sampai dengan 0,32 yaitu dalam kategori sukar. Sedangkan untuk nilai 00,33 sampai dengan 0,66 itu kategorinya disebut sedang, dan sedangkan untuk 0,67 sampai 1 dikategorikan mudah. Nah, dari nilai-nilai P yang sudah didapatkan ini dapat kita lihat hampir semua soalnya mudah ya, karena nilainya mendekati angka 1 semua. Selanjutnya kita akan mencari daya pembeda. Yang pertama kita akan membuat dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, untuk BA ini sendiri adalah kelompok atas. Di sini kalau dilihat-lihat datanya hampir semua siswa bisa menjawab dengan benar. Dan dari nilai ini dapat diketahui ada 19 siswa yang nilainya bagus dari jumlah Y. Karena kalau kita hitung dengan ini, penjumlahan ini, hampir semua yang betul di angka 23 atau 20-an mendapatkan kategori excellent, artinya sangat bagus. Sedangkan hanya ada satu siswa yang mendapatkan skor 18, yaitu si Charlie. Di sini Charlie hanya mendapatkan skor 18 dengan nilai 72, tidak mencukupi 75. Jadi dia hanya berada di kategori bagus atau disebut sedang. Atau biasa kita sebut sedang karena tidak mencapai KKM 75. Jadi untuk daya pembeda nilai BA adalah 19. Lalu untuk cara menemukan BA, nilai BA yaitu sama dengan sum blok kelompok atas, yaitu ada 19 orang, lalu enter, lalu geser ke kanan sampai nilai 25, sehingga dapat hasilnya seperti yang tertera di tabel. Lalu untuk kelompok bawah atau BB kita hanya satu orang tadi, lalu kita sama dengan rumus yang tadi, sama dengan sum blok kelompok bawah, lalu geser ke kanan dan dapatkan hasilnya seperti di tabel ini. Lalu sekarang kita akan mencari nilai JA atau jumlah responden. Jumlah responden yang menjawab benar yaitu 19. Ini dipakai 1 untuk semua, jadi kita perlu tulis 1, namun ini saya lupa untuk menulisnya. Jadi saya tulis semua yaitu 19. Dan JB adalah nilai responden yang menjawab salah,
di kelompok bawah maksud saya, yaitu hanya ada 1 orang. Jadi nilainya 1. Dan sekarang kita akan mencari nilai D. Nah, nilai D ini dengan rumus sama dengan buka kurung BA dibagi dengan JA tutup kurung dikurang buka kurung BB lalu bagi dengan JB tutup kurung enter, maka akan keluar nilai D. Nah, untuk kategorinya ini sendiri atau kriteria ini sudah ada kaidahnya, dan menurut kaidah perhitungan kriteria kita dapatkan seperti ini. Jika mendapat nilai 0 atau bahkan min, itu kategori sangat buruk atau buruk. Seperti yang kita lihat sendiri di sini. Untuk kriteria ini saya memang sengaja dihitung secara manual karena angka soalnya hanya 25, jadi saya masih bisa hitung manual. Dan sekian penjelasan dari cara mencari validitas, reliable, level of difficulty, and distracted power. And thank you. Hello, let me introduce myself. My name is Darussalam Banua from B Morning Semester 5 IKIP PGRI Pontianak. Before that, thanks for time give me to explain my session about how to get the validation of the student score calculation table. Ya, kali ini izinkan saya menunjukkan tabel perhitungan saya mengenai validitas jumlah siswa itu dari Microsoft Excel yang telah saya sediakan di sini. Like to show here. Ya, alright. Di sini tertera ada 20 siswa dengan rating score C as aspect the content, O aspect organization, vocabulary aspect vocabulary, VB aspect vocabulary, LU as aspect of grammar, M aspect mechanic. So how do we have get every score by student? Let's look at the comment here. So this is the criteria. Berdasarkan tabel yang saya susun di sini ada nomor siswa ya, nama siswa, ada rating score, tata score, dan final score. Criteria rating score. This is as to C combination, organization, vocabulary, mechanic, and mechanic and grammar. Jika kita lihat kriteria perumusannya, mendapatkan jumlah skor dan final score itu di sini aspek yang pertama itu kan konten ya. Like we show for you the table. Content. This is criteria writing 3. If it's have to 30%. Jika topiknya detail di sini. Skor itu ada 4 hal ya. Ini akan saya jelaskan berikutnya. Ada juga organization. Every student have to 20% score. If they all have to many criteria, read the criteria by 4 score, perform description and weighting. And grammar, vocabulary, matches. This is like to what I could description for you. Jadi untuk kita memahami berdasarkan perumusan yang telah ditentukan di sini, coba kita baca dulu agar kita saling bisa memahami ya. Criteria aspect can contain 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Supriyadi dari kelas B pagi semester 5 program studi pendidikan bahasa Inggris dari kelompok 2.
Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menentukan hasil dari tingkat kesukaran soal esai. Nah, yang pertama, kita harus buat tabel yang dimana terdapat beberapa poin, yaitu ada nomor, ada nama, ada kelas, soal, serta jumlah. Untuk kelasnya, karena kami dapat kelas 8 tingkat SMP, jadi saya pakai kelas 8. Dan untuk jumlah soalnya ini ada 3 karena soal yang kami buat ada 3. Nah, kenapa ada angka-angka ini? Angka ini merupakan skala dari penilaian setiap jawaban dari siswa. Di sini saya menetapkan skala dari 1 sampai 3. 1 yang berarti kurang bagus, kemudian ada 2 artinya sedang, dan 3 artinya sangat bagus. Oke, langsung saja kita ke cara mencari tingkat kesukaran. Di sini kita pakai rumus tingkat kesukaran sama dengan min dibagi skor maksimum yang ditetapkan. Di sini kita langsung saja mencari minnya. Jadi ini sudah diketahui, udah saya cari tadi, tapi saya akan kasih cara bagaimana cara mencari minnya, nilai minnya. Oke, sini saya hapus. Ini juga saya hapus. Jadi caranya sama dengan sama dengan break, terus kita ini tarik semua dari satu ini sampai ke bawah. Terus kita tutup kurung. Dan jadi ini hasilnya. Terus yang ini kita tarik saja. Apakah bisa? Ternyata tidak bisa, jadi kita pakai cara yang tadi lagi ya, sama dengan break ini, terus kita tarik lagi nilainya. Oke, kemudian kita kasih tutup kurung dan ini jumlahnya. Begitu seterusnya ya untuk nilai minnya, sama dengan break, terus kita tarik ulang. Terus kita kasih tutup kurung. Oke, jadi ini jumlahnya. Kemudian kita lanjut ke ini. Bagi 3, oke. Jadi caranya ini dihapus dulu. Hapus. Jadi caranya ini sama dengan kita
pencet yang ini min, terus dibagi 3, jadi nanti kelihatan hasilnya. Nah, ini hasilnya. Terus kita lakukan hal yang sama. Perkenalkan, nama saya Febrianto Arbi, saya dari kelas B pagi semester 5, program studi Bahasa Inggris dari IKIP Pontianak. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari hasil reliabilitas. Oke, kita lanjut ke filenya. Untuk mencari hasil reliabilitas, kita akan mencari hasil variansnya dulu. Untuk mencari variansnya kita gunakan klik sama dengan terus var dalam kurung kita blok dari soal pertanyaan nomor 1 sampai nomor 20. Setelah itu tekan enter. Setelah mendapatkan hasil varians, kita akan mencari jumlah varians. Untuk jumlah varians, caranya sama, kita klik sama dengan, terus sum, dalam kurung, kita blok hasil variansnya dan tarik. Setelah itu kita tekan enter. Setelah mendapatkan jumlah varians, kita akan mencari varians total. Untuk varians totalnya, caranya sama, klik sama dengan, setelah itu var, dalam kurung, dan total skornya kita blok sampai bawah, sampai nomor 20. Setelah itu kita tekan enter. Setelah menemukan varians totalnya, kita akan cari reliabilitas. Untuk reliabilitas, kita klik sama dengan dalam kurung total pertanyaannya. Di sini pertanyaannya ada 4, dikurangi 1 jadi 3, dikali dalam kurung 1 dikurang jumlah variansnya dibagi varians total. Setelah itu tekan enter dan dapatlah hasil dari reliabilitas.